Doanya cukup di dalam hati saja ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, gimana kabarnya anak-anak ibu hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Puasanya gimana? Lancar? Alhamdulillah. Udah ada yang bolong belum? Belum. Pertahankan sampai akhir ya. Nah, kali ini ibu akan cek kehadiran Anda semua. Dengarkan baik-baik ya. Nama yang terpanggil silakan acungkan tangannya. Sarah, Umi, Silvi, Rezan. Ada yang belum ibu sebutin namanya? Udah. Berarti hadir semua ya kita hari ini. Sudah siap belum untuk belajar hari ini? Sudah. Kalau sudah, silahkan dikeluarkan bukunya. Minggu lalu ada ibu berikan tugas tidak? Ada. Sudah dikerjakan? Sudah? Nah, jika sudah, silahkan dikumpulkan. Baik, terima kasih Rezan. Silvi sudah. Sarah sudah. Umi sudah. Oke, lengkap ya tugasnya. Nah, jadi siapa yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Belajar simbiosis, ya betul sekali. Jadi hari ini kita akan belajar simbiosis. Nah, sebelum masuk ke simbiosis, ibu ingin bertanya, minggu lalu kita belajar apa? Jadi minggu lalu kita belajar tentang rantai makanan, jaring makanan, dan piramida makanan, ya betul sekali. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang simbiosis. Sebelum masuk, ibu pengen bertanya, siapa yang di sini tahu benalu? Nah, benalu itu yang nempel-nempel di pohon, Bu. Boleh. Lagi. Nah, benalu itu yang mengganggu makhluk hidup. Boleh. Di mana nampak benalu? Di pohon. Nah, benalu kalau lama-lama menempel di pohon itu akan mati. Biasanya nempel di pohon apa? Siapa yang tahu? Umi, di mana? Di pohon mangga. Ya, betul. Di pohon apa lagi? Pohon kelapa. Betul, apa lagi? Nah, di semua pohon pun bisa. Nah, siapa di sini yang pernah ke sawah? Pernah semua ya. Reza pernah, Umi pernah, Sarah pernah, Silvi pernah. Pernah nggak melihat kerbau mandi lumpur dia berjemur? Pernah. Nah, kalau pernah, kira-kira siapa yang nemenin kerbaunya? Ada yang tahu? Iya, Umi. Burung apa? Burung jala. Ada yang tahu nggak? Kenapa burung jala itu sering nemenin kerbau waktu berjemur? Nah, nggak ada yang tahu. Jadi di ekosistem itu terdapat interaksi antara dua makhluk hidup yang berlainan yang saling bersangkutan atau berhubungan. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang simbiosis. Tujuan membahas tentang simbiosis ini supaya anak-anak ibu tahu apa itu sih simbiosis. Nah, untuk cakupan materinya sendiri kita akan mempelajari tentang pengertian, macam-macam, dan contoh. Sebelum ibu menjelaskan materi, nanti ibu mohon kerjasamanya. Ketika ibu menjelaskan, anak-anak di belakang jangan ada yang ribut, jangan ada yang berbicara, jangan ada yang ketawa-ketawa. Perhatikan ibu menjelaskan materi di depan. Bisa. Nah, jadi simbiosis ini berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata sim dan bios. Nah, sim ini artinya dengan, dan bios adalah apa? Bios adalah kehidupan. Nah, jadi simbiosis itu adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda, atau bisa disebut simbiosis adalah hubungan atau interaksi antara dua makhluk hidup yang berlainan yang saling berhubungan. Nah, simbiosis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu simbiosis
Siapa yang tahu simbiosis mutualisme? Ya, saling menguntungkan. Yaitu simbiosis mutualisme adalah interaksi antara dua makhluk hidup atau lebih yang saling menguntungkan. Jadi antara simbiosis ini kan hubungan dua makhluk hidup nih. Jadi satu sama satu kan dua. Nah, kalau simbiosis mutualisme itu satu untung sama satunya lagi untung. Jadi dua-duanya untung. Contohnya kerbau dengan burung jala, lebah dengan bunga, kupu-kupu dengan bunga. Nah, simbiosis mutualisme ini adalah simbiosis yang saling menguntungkan antara dua individu tadi. Nah, di mana letak untungnya? Jadi, yang pertama itu contohnya kerbau dengan burung jala. Kerbau ini kalau mandi di sawah dengan lumpur itu menurut Ananda semua ada kutunya nggak? Kira-kira ada nggak kutunya? Ada kan? Nah, jadi kerbau ini di dalam tubuh kerbau itu terdapat kutu. Nah, lalu burung jala ini memakan kutu yang ada di badan kerbau. Untungnya di mana? Untungnya kerbau ini nggak gatal lagi. Nah, burung jala ini pun kenyang karena dia makan kutu dari badan kerbau. Nah, yang kedua lebah dengan bunga. Untungnya di mana? Lebah dapat nektar nggak dari bunga? Nah, dapat. Lebah dapat nektar dari bunga. Lalu untungnya bunga apa bagi lebah? Nah, untungnya bunga ke lebah yaitu dapat melakukan penyerbukan melalui bantuan lebah. Sama kayak kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu dapat untung dari bunga, bisa mendapatkan nektar, lalu bunga mendapat keuntungan dari kupu-kupu untuk melakukan penyerbukan. Nah, lalu simbiosis yang kedua, simbiosis parasitisme. Apa itu simbiosis parasitisme? Nah, tadi kan udah baca, siapa yang mau? Nah, Rezan. Ibu mau Rezan aja lah. Lagi simbiosis yang satu untung satu rugi. Lagi sama semua. Jadi simbiosis parasitisme yaitu hubungan atau interaksi antara dua makhluk hidup yang berlainan, di mana satu individu ini mendapat keuntungan dan satu individu lagi mendapat kerugian. Contohnya apa? Contohnya tadi sudah Ibu contohkan di awal tadi sebelum masuk pembelajaran. Ya, Rezan. Benalu dan pohon mangga. Kutu. Iya, bagus sekali kutu dengan kutu yang hidup di kucing. Boleh. Tikus dengan petani. Cacing pita dengan di tubuh manusia. Nah, pengertian simbiosis parasitisme tadi yaitu dua interaksi antara makhluk hidup yang dimana satu makhluk hidup diuntungkan dan satu lagi dirugikan. Coba di mana letak rugi dan letak untung? Nah, Ibu akan contohkan yang pertama tadi di benalu dan pohon mangga. Nah, ketika pohon mangga hidup udah subur kan? Udah subur, pohonnya besar, buahnya banyak. Datanglah si benalu ini nempel. Nah, benalu ini mencari makanan dari pohon mangga. Akibatnya nutrisi dari pohon mangga yang seharusnya pohonnya itu bisa besar, buahnya lebat, banyak, akhirnya dibagi dua lah sama si benalu ini. Benalunya juga tumbuh subur, pohon mangganya kurang subur. Lama-lama kalau benalu ini nempel di pohon mangganya akan mati. Betul sekali. Nah, sekarang di sini Ibu mau tanya, yang dirugikan yang mana? Pohon mangga. Kenapa? Karena makanannya dibagi dua sama benalu. Lama-lama kalau dibagi dua
ada kutu dengan kucing. Pernah nggak anak-anak ibu lihat kucing kan lagi santai nanti garuk-garuk kepala, garuk-garuk badan gitu. Pernah nggak? Pernah. Iya pernah kan? Nah, tahu nggak kenapa kucing itu garuk-garuk? Karena ada kutunya. Nah, kutu ini nempel di kucing, cari makannya apa? Makannya apa? Iya betul sekali, darah. Jadi kutu itu nempel di kucing, cari makanannya itu darah. Jadi kucing yang misalnya baik-baik aja kan, cantik, bulunya lebat, terus nempel deh si kutu nih, nempel si kutu di badan kucing, jadinya kucingnya gatel-gatel, kurus, jelek kan. Nah, yang dirugikan siapa? Kucing. Yang mendapat untung kutu. Yang ketiga, ada tikus dengan petani. Nah, kalau di sawah itu kan petani menanam padi. Padi ini pasti ada hamanya, entah itu belalang, entah itu tikus, entah itu ulat. Nah, di sini kan ada tikus itu jadi makan padi petani. Makan padi petani. Rugi nggak petaninya kalau padinya dimakan tikus? Rugi, gagal panen. Nah, yang terakhir yaitu cacing pita di tubuh manusia. Sampai di sini paham? Ada yang mau bertanya? Ya, Silvi silakan. Bu, kalau cacing di tanah kan itu subur. Kenapa cacing dalam perut manusia itu nggak subur, Bu? Nah, pertanyaan yang bagus sekali. Nah, jadi kalau cacing yang hidup di dalam tubuh manusia itu beda ya sama cacing yang hidup di tanah. Nah, kalau di tanah itu cacingnya itu berfungsi untuk mengemburkan tanah, menyuburkan tanah. Beda kalau di dalam tubuh manusia. Nah, kalau di dalam tubuh manusia itu cacingnya itu makan nutrisi dari perut kita. Jadi seharusnya nutrisi untuk tubuh kita biar kita kelihatan gemuk, sehat gitu kan, bagi dua sama cacingnya. Cacingnya sehat, kitanya jadi sakit. Nah, jadi beda ya antara cacing yang di tanah sama cacing yang di tubuh manusia. Paham? Nah, yang ketiga simbiosis komensalisme. Siapa yang tahu apa itu simbiosis komensalisme? Ya, jadi simbiosis komensalisme ini adalah hubungan interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda, di mana satu pihak itu diuntungkan dan satu pihak lagi tidak untung dan tidak rugi. Apa? Siapa yang tahu? Contohnya yaitu anggrek dengan pohonnya. Yang kedua ada ikan badut dengan anemon laut. Yang ketiga ada ikan hiu dengan ikan remora. Dari pengertiannya tadi, simbiosis komensalisme yaitu interaksi atau hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda, di mana satu makhluk hidup ini diuntungkan dan satu lagi tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Nah, contohnya bunga anggrek dengan pohon. Bunga anggrek yang hidup di pohon. Nah, bunga anggrek hidup di pohon ini, bunga anggrek ini mencari makanannya sendiri. Dia punya akar, akarnya sampai ke bawah. Dia mencari nutrisi sendiri, sedangkan pohon mencari nutrisi sendiri juga. Nah, anggrek ini mendapat keuntungan dari pohon karena aku bisa tinggal di pohon tanpa menyusahkan pohon. Sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Jadi, kesimpulan pelajaran hari ini adalah simbiosis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata sim dan bios. Sim artinya dengan, bios adalah kehidupan. Jadi, simbiosis adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda yang saling berhubungan. Nah, simbiosis ini terbagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Sampai di sini paham? Nah, karena waktu telah berakhir, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Silakan ditutup bukunya dan dimasukkan ke dalam tas. Nah, untuk tugas minggu depan, silakan Ananda baca materi tentang dinamika populasi. Nah, sekian pertemuan hari ini. Apabila Ibu ada salah, Ibu mohon maaf. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.